banyak banget loh orang yang menggunakan kata insecure di keseharian mereka. Jadi menurut aku it's okay kita tuh punya kekurangan, karena dengan kekurangan itu tuh ya kita menjadi manusia. Welcome to Deep Talk You Podcast. Membahas berbagai topik menarik serta unik mengenai obrolan seputar millennials yang terkini, relatable dan bermanfaat untuk kalian creativers. Hai creativers, welcome to Deep Talk You Podcast. Yeay! Jujur masih nggak bisa expect bahwa hari ini adalah podcast perdana dari House of Creative. Pasti para creativers bingung nih, kok bisa sih House of Creative punya podcast? Bukannya HOC itu adalah sebuah event organizer? Bukannya HOC itu yang ngadain jasa untuk wedding, birthday party, dan juga gigs? Kenapa tiba-tiba ada podcast? Jadi, HOC bakal menyediakan conversation menarik dan juga unik yang pastinya bakal bermanfaat banget buat para creativers yang akan membahas seputar milenial. Jadi, jangan sampai di-skip, keep watching sampai selesai. Kalau kata orang nih, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal tapi nggak sayang-sayang, gimana tuh? Jadi di sini aku bakal ngenalin nama dari podcast House of Creative ID. Jadi podcastnya ini punya nama sendiri, Creativers. Namanya sebenarnya udah aku spill sih di awal. Jadi namanya adalah Deep Talk You Podcast. Karena di podcast kali ini kita bakalan membahas sesuatu secara mendalam dan spesifik yang pastinya bakal menarik dan bermanfaat bagi para creativers. Nah, kenalin, di sini aku Gading. Di sini aku akan menemani para creativers untuk podcast hari ini. Nah, di sini kita nggak bakal sendirian karena di sini kita akan ditemenin oleh bintang tamu yang sangat spesial, seorang mahasiswa cantik yang bertalenta. Langsung saja kita sapa. Hai Kak Salsa. Hai creativers, kenalin nama aku Salsa. Aku mahasiswi dari Universitas Airlangga. Gimana nih Kak kabarnya selama pandemi ini? Apakah kuliah online-nya aman? Gimana? Ya lumayan lah ya, cukup capek. Kemarin lebaran tetap kelas nggak Kak? Atau mungkin ada cuti atau cuma beberapa hari gitu? Sempat libur sih, cuman sekitar 3 hari gitu. 3 hari? Iya. Sama sih. Gimana kabar THR? Aman? Aduh kok semakin menipis. Semakin gede semakin menipis ya? Padahal kebutuhan kan semakin banyak ya. Benar. Nah, para creativers, karena udah pada kenal, di sini sebenarnya kita bakal bahas apa sih? Jadi di podcast kali ini kita bakal bahas mengenai self-confidence and self-management are the best investment. Nah, dari judulnya aja udah menarik dan pastinya bakal relate dengan kehidupan para creativers. Jadi jangan sampai di-skip dan keep watching sampai akhir. Nah, Kak Salsa, aku sempat research juga nih, sempat baca-baca bahwa pengertian self-confidence itu luas dan pengertian dari tiap orang untuk mendefinisikannya itu berbeda-beda. Ada nih orang yang mendefinisikan self-confidence sebagai penampilan diri mereka. Ada juga yang mengartikannya sebagai perilaku attitude mereka. Ada juga yang mengartikannya sebagai cara pandang dan juga mindset. Nah, kalau dari Kak Salsa sendiri nih, apa sih definisi self-confidence? Kalau menurut aku pribadi, confidence itu ketika kita melakukan suatu hal yang kita pengen sesuai dengan kemauan kita tanpa kita tuh khawatir tentang respon orang lain terhadap kita. Jadi kayak ketika kita melakukan hal tersebut, kita udah siap dengan segala bentuk respon yang akan kita terima. Bisa disimpulin dari definisi dari Kak Salsa, mungkin agak merepet ya, atau mungkin agak mendekati dengan self-love. Nah, jadi ketika kita udah accepting everything in ourselves, kita bisa berdamai dan pada akhirnya kita bisa percaya diri dan istilahnya udah nggak ngurus nih apa kata orang ke kita, kayak gitu. Nah, dari definisi yang mungkin definisi banget ya, bahasanya berat banget. Mungkin dari pengertian yang udah disampaikan oleh Kak Salsa, apakah di balik pengertian itu ada background atau ada experience nih yang dialami oleh Kak Salsa sehingga Kak Salsa bisa mendefinisikan self-confidence seperti yang Kak Salsa sampaikan tadi? Jujur kalau dari aku pribadi, aku tuh sebenarnya tipe orang yang people pleaser. Jadi aku tuh gampang sungkan ke orang lain dan aku takut buat say no ke orang lain. Jadi di sini aku tuh istilahnya lebih mementingkan diri orang lain daripada diriku sendiri. Nah, sampai suatu ketika ada seseorang itu bilang ke aku, Sal, kamu tuh untuk menjadi seorang yang baik, kamu tuh nggak harus memenuhi semua ekspektasi orang gitu loh. Kamu tuh cukup menjadi dirimu sendiri, kamu tuh harus memprioritaskan dirimu sendiri gitu.
Dan dari situ aku jadi kayak sadar, oh iya ya, ternyata dengan aku terlalu banyak mikirin orang lain, aku jadinya itu kayak menghambat diri aku sendiri gitu loh. Jadi it's okay kita itu untuk memprioritaskan diri kita sendiri terlebih dahulu. Iya sih, aku akhir-akhir ini banyak banget yang dengar case di mana mereka gak enakan ke orang lain, mereka sulit untuk bilang tidak gitu. Padahal itu adalah salah satu bentuk self love untuk diri kita, bahwa kita berhak untuk mengatakan tidak dan menolak ajakan suatu orang ketika itu tidak sesuai dengan diri kita gitu. Nah, aku juga pernah dengar sih Kak dari teman-teman aku dan juga mungkin public speaker yang sempat aku follow di media sosial, banyak nih yang masih mempertanyakan mengenai seberapa worth it sih self confidence buat diri kita gitu. Seberapa bermanfaat sih kalau selama kita nggak menerapkan self confidence di keseharian kita, emang apa sih yang bakal terjadi gitu. Nah, kalau menurut Kak Salsa gimana tuh? Kalau menurut aku sendiri ya, sebenarnya dengan kita itu punya self confidence, kita tuh lebih membuka banyak sekali kesempatan sama kita. Ketika kita nih, misal kita sama seseorang ini sama-sama jago nyanyi nih, tapi yang satu itu mereka pede, yang satu kayak kita itu nggak pede. Sebenarnya dua orang ini sama-sama punya skill yang sama, suaranya sama-sama enak, tapi yang satu tuh jago menguasain panggung gitu. Kayak mana sih yang lebih menarik gitu kan? Jadi dengan kita lebih percaya diri, bakal banyak banget kesempatan yang akan datang ke kita. Jadi kayak apa ya, dengan kita pede itu kita juga bisa lebih mengembangkan diri kita sendiri. Mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa ketika kita memiliki kepercayaan diri, bisa dibilang tingkat produktivitas kita terhadap keseharian kita tuh bisa meningkat juga gitu ya Kak. Nah mungkin Kakak di masa-masa pandemi ini pasti pernah dengar istilah insecure, atau biasa orang bilang insekuritas kayak gitu. Nah sebenarnya kalau bisa disimpulin, insecure itu kan rasa ketidakpercayaan diri kita kepada diri kita sendiri, dan bisa disimpulkan bahwa insecure itu mungkin menjadi musuh ya dari self confidence sendiri kayak gitu. Nah jujur aja nih Kak, aku mau cerita dikit. Ketika aku cek Instagram, aku cek TikTok, aku cek Twitter, aku cek dan segala lini masa aku, itu banyak banget akhir-akhir ini, khususnya di pandemi itu banyak banget orang yang menggunakan kosakata insecure gitu. Contohnya kayak gini nih. Sempet aku lihat snap WA-nya temen aku, ya ampun insecure banget lihat mantannya doi kayak gitu. Nah itu sebenarnya apa sih yang kok bisa serentak itu? Jujur nih aku lihat banyak banget loh orang yang menggunakan kata insecure di keseharian mereka gitu. Sebenarnya dan kebanyakan yang menggunakan itu adalah kaum milenial gitu, kaum generasi Z kayak gitu, yang seumuran sama kita. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat para milenial ini merasa insecure? Sebenarnya kalau dari pendapat aku, seperti yang Gading bilang tadi, Gading cerita tadi, kita tuh banyak nemu ini insecure di sosmed, di TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Nah menurut aku sumber insecure kita itu salah satunya itu juga sosmed itu sendiri gitu loh. Kita setiap hari itu kan mengkonsumsi sosmed ya, pastinya kayak Gading sendiri nih, satu hari tuh konsumsi sosmed berapa jam sih? Lebih sih dari 8 jam. Nah itu kan dengan waktu 8 jam itu kita tuh secara nggak langsung banyak waktu untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi kayak sebenarnya nih ya, kita sebelum konsumsi sosmed itu kita baik-baik aja nih, tapi waktu buka sosmed kayak ih ya ampun temen aku jadi glowing ya, temen aku aja cantik ya. Dan menurut aku terlalu banyak bermain sosial media ini tidak baik untuk diri kita. Aku nggak bilang sosmed itu toksik, itu tergantung pada pribadi masing-masing ya, sebijak-bijaknya mereka gimana mereka main sosmed. Tapi menurutku terlalu banyak main sosmed itu kayak meningkatkan gitu loh insekuritas kita, apalagi saat pandemi kayak gini kan kita nggak bisa keluar-keluar nih, kita otomatis di rumah terus, otomatis kita main HP, main sosmed. Nah jadi semakin kita banyak main sosmed itu menurut aku bakal mempengaruhi insekuritas kita. Jadi mungkin bisa dikatakan bahwa insekuritas itu berasal dari ketika kita terlalu memberi attention terhadap orang lain gitu. Ketika kita terlalu memperhatikan pencapaian orang lain, ketika kita terlalu memperhatikan ini orang kok cantik banget sih kayak gitu, ini orang kok prestasinya banyak banget kayak gitu. Nah sebenarnya ketika kita
mengurangi attention kita kepada orang lain dan lebih memperhatikan diri kita sendiri, sebenarnya itu bisa nggak sih istilahnya bisa mengurangi rasa insekuritas kita dan bisa meningkatkan self confidence kayak gitu? Kalau menurut aku bisa sih, karena kan insecure itu datangnya karena kita terlalu sering membandingkan diri kita kepada orang lain ya. Nah, Gading pernah nggak sih waktu insecure, Gading itu kayak dibilang, ih kamu tuh harus bersyukur, banyak tahu yang di bawah kamu, kayak gitu. Nah, menurut aku cara yang kayak gitu tuh bukan cara yang adil gitu, kayak nggak make sense gitu loh. Masalahnya kita karena kita membandingkan diri kita ke orang lain dan kita mengatasinya dengan kita membandingkan diri kita ke orang lain juga yang menurut kita lebih rendah gitu. Menurutku itu nggak solutif. Jadi menurutku untuk mengatasi insecure itu ya balik lagi kita harus menerima apa yang ada di diri kita dan perlu kita tanamkan mindset bahwa apa yang ada di sosmed itu nggak sebenarnya kayak gitu loh. Apa yang ada di sosmed itu adalah versi terbaik dari setiap orang. Jadi kan sosmed ini platform ya dimana kita itu membangun suatu citra, membangun suatu image dimana kita pengen dipandang orang lain kayak gimana sih gitu kan. Jadi apa yang ada di sosmed itu ya emang mungkin nyatanya memang kayak gitu, tapi banyak hal yang nggak ditampakin gitu. Jadi menurutku kayak buat apa sih kita insecure karena kita lihat orang di sosmed, toh sebenarnya nggak kayak gitu juga kehidupan mereka, kayak banyak yang kita nggak tahu juga. Iya. Bisa disimpulin bahwa sebenarnya kita nggak bisa menilai ataupun kita nggak bisa menjudge seseorang itu hanya dari Instagram mereka, dari TikTok mereka, ataupun dari status WhatsApp mereka gitu. Karena sebenarnya ada hal yang lebih besar atau hal yang lebih bernilai berarti ketika kita mungkin secara langsung mengenal dia gitu, tidak melalui sosial media. Itu minum kita udah dateng nih, ya ampun, nggak kerasa banget ya kita ngobrol udah berapa menit ya, sampai aus. Minum dulu Kak. By the way, Creativers, kita sekarang sedang berada di Kite Coffee yang berada di daerah Saujajar, Kota Malang. Jadi buat kalian yang mau ngerjain tugas, yang mau nongkrong, ataupun yang mau deep talk nih kayak aku sama Kak Salsa, bisa banget kalian datang ke Kite Coffee karena menurut aku di sini highly recommend banget. Harganya juga affordable dan rasa dari food and beverage-nya juga mantap. Jadi jangan lupa buat datang ke Kite Coffee. Enak. Jadi keterusan ya kita nggak lanjut nih podcastnya. Aku pernah dengar sih Kak bahwa ada opini yang menyatakan bahwa sebenarnya setiap manusia itu memiliki kemampuan yang luar biasa gitu. Nah, gimana kalau menurut Kak Salsa, setuju nggak sih sama opini itu? Setuju sih, karena menurutku emang ini klise ya, tapi emang sebenarnya manusia itu kan unik ya, beda-beda, tapi setiap orang tuh punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah tapi kayak kita tuh susah nggak sih kayak melihat apa sih yang lebih dari aku gitu kan. Sampai aku nemu kalimat yang menurut aku bagus bahwa sebenarnya setiap manusia tuh unik dan berbeda, tapi berhubung karena ada suatu standar di masyarakat kita tuh kayak cenderung untuk mengikuti standar yang ada sehingga kita itu kebaikan kita, keunikan kita tuh terbuang gitu aja gitu loh. Jadi kayak dari situ aku ngerasa kayak, oh iya sih benar juga ya, bisa jadi sebenarnya kebaikanku ini atau kelebihanku ini bisa membuat dunia itu menjadi lebih baik, tapi karena aku fokus terhadap standar yang ada, aku jadi kayak menghilangkan itu secara cuma-cuma gitu. Iya sih, benar juga. Dan mungkin juga berkaitan dengan masalah bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan masing-masing dan kelebihan tersebut mungkin berhubungan dengan bakat yang dimiliki oleh setiap orang. Kayak contohnya nih, orang A dia bakat di olahraga, orang ini bakat di masak ya, musik, ada juga yang mereka bakat di matematika, sains gitu. Nah sebenarnya semua itu kembali kepada gimana sih mereka bisa mengeksplor diri, ya nggak sih Kak? Kayak contohnya aja kayak apalagi di masa-masa pandemi ini, jujur aja aku lebih banyak eksplor diri kayak apa sih yang sebenarnya aku pengenin di hidup ini, apa sih yang sebenarnya aku bisa di hidup ini sehingga aku bisa memaksimalkannya dan istilahnya bisa menghasilkan benefit yang bermanfaat bagi aku ataupun bagi orang-orang di sekitar aku gitu. Nah mungkin kalau dari percakapan tadi agak berhubungan juga dengan self management nggak sih Kak? Pernah dengar nggak istilah self management? Nah itu kalau menurut Kak Salsa gimana tuh pengertian atau definisinya? Menurut aku kan self management itu berkaitan tentang gini, yang paling ngerti tentang kita itu kan diri kita sendiri ya. Jadi menurut aku self management itu bagaimana kita lebih ngerti tentang diri kita, mengeksplor apa yang kita punya dan
semisal kita pengen melakukan sesuatu hal itu, kita mengorientasikan hal tersebut pada diri kita sendiri. Jadi ketika kita pengen menjadi orang yang lebih baik, itu tuh untuk diri kita, bukan untuk orang lain gitu. Karena menurutku ketika kita sudah untuk tujuannya untuk orang lain, kita tuh udah memasukkan ekspektasi di dalamnya. Nah, ketika suatu realita itu tidak sesuai dengan ekspektasi, kan kita akan kecewa ya. Jadi menurut aku ya itu tadi, kita harus apa-apa itu untuk diri kita sendiri. Tujuannya tuh kita harus pasang tujuan kalau misalkan melakukan kebaikan atau mengimprove diri itu untuk kebaikan kita. Bener banget. Kalau mungkin dari pengalaman pribadi Kak Salsa nih, gimana sih Kak, Kak Salsa mengimplementasikan self management di keseharian, dan apa sih benefit yang didapat nih ketika Kak Salsa mengimplementasikan hal tersebut? Nah, menurut aku gimana sih menerapkannya, yaitu dengan kita itu mencoba mencari apa sih yang kita suka, apa sih passion kita gitu. Nah, ketika kita udah nemu, ya kita mendalami hal tersebut gitu. Nah, benefitnya apa sih ketika kita bisa berhasil self management? Kita itu menurut aku kita bakal lebih menerima diri kita gitu. Kayak apa yang ada di kita bakal menerima, dan kebahagiaan kita nggak lagi bergantung sama orang lain gitu. Jadi mungkin bisa disimpulin bahwa kita lebih bahagia gitu ya ketika kita menerapkan self management. Kita menjadi lebih bahagia, lebih istilahnya bisa produktif dengan kebahagiaan itu kayak gitu. Nah, tadi sempat di-spill sih ya sama Kak Salsa di awal bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kalau Kak Salsa kan pasti juga punya nih ya kelebihan dan kekurangan. Nah, gimana sih cara Kak Salsa buat mengendalikan, misalnya kayak mengontrol kelebihan dan kekurangan Kak Salsa, sehingga hal ini tuh bisa menjadi benefit untuk diri Kak Salsa maupun orang-orang di sekitar Kak Salsa? Pernah ngerti nggak sih katanya nih ya, orang yang secara visual itu good looking tapi dia sesekali masih ngelakuin kesalahan, itu tuh lebih disukai daripada orang yang secara visual good looking dan dia tuh nggak pernah berbuat salah. Nah, di sini aku tuh mengkorelasikannya dengan kelebihan dan kekurangan. Jadi menurut aku it's okay kita tuh punya kekurangan, karena dengan kekurangan itu tuh ya kita menjadi manusia gitu loh. Kekurangan itu memanusiakan kita. Nah, daripada kita berusaha untuk menjadi sempurna, mendingan kita tuh berusaha untuk menjadi lebih baik yang kita bisa. Jadi kita tuh menjadi versi terbaik dari diri kita gitu, dibandingkan kita mencoba atau memaksa diri kita untuk menjadi sempurna, karena menurutku yang sempurna itu nggak ada gitu kan. Iya, bener banget sih. Ini aku juga mau cerita dikit ya Kak. Kayak di awal-awal masa pandemi nih, aku tuh bener-bener kayak yang istilahnya, aku kan anaknya berkulit gelap nih, misalnya bisa disebut berkulit sawo matang ya, bukan gelap. Nah, aku tuh masa-masa SMA atau mungkin masa-masa awal kuliah, aku tuh bener-bener gak bisa menerima kekurangan aku ini. Kayak aku tuh banyak insecure, banyak istilahnya kayak membandingkan diriku dengan orang lain gitu. Tapi lama-lama ketika aku terlalu menggantungkan diri aku kepada standar kecantikan Indonesia, standar kecantikan orang lain, lama-lama capek juga ya. Kayak kenapa sih aku harus jadi berkulit putih gitu, ketika aku berkulit gelap aja aku bisa percaya diri dan aku bisa mengembangkan potensiku kayak gitu. Iya sih, benar. Nah, ketika tadi kan kita udah membahas mengenai self confidence, self management, dan banyak hal yang kita bahas. Nah, apa sih yang menjadi istilahnya langkah terakhir, atau kalau para gamers nih nyebutnya kalau di Mobile Legends itu skill 3 atau ulti gitu ya. Apa sih yang menjadi ultinya Kak Salsa nih buat menuntaskan semua istilahnya ketika kita udah self confidence, kita udah self management, apa sih langkah terakhir yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginin kayak gitu? Menurut aku sih self confidence, self management itu merupakan sebuah proses gitu ya. Jadi misalkan nih sekali kita pernah nih, aku hari ini kayak pede banget, aku cantik banget di hari ini, tapi misalkan besok kayak aduh aku kurang ini ya, menurutku it's okay, karena menurutku hal itu tuh adalah belajar seumur hidup gitu. Jadi apa yang kita lakuin, yang perlu kita lakuin adalah menjaga konsistensi tersebut, bahwa kita tuh harus merasa bahwa diri kita tuh sebenarnya tuh cukup gitu, dan kita nggak perlu mikirin orang lain. Sekali lagi, kita nggak perlu mikirin perkataan orang lain, fokus pada hal yang menurut kita benar, menurut kita yang pengen kita lakuin dan sesuai dengan nilai-nilai kita. Kak Salsa setuju nggak sih dengan statement yang sebenarnya statement ini menjadi tema dari podcast kita hari ini, yakni self confidence and self management are the best investment? Karena tadi kita udah bahas kan, dengan self confidence kita bisa menjadi lebih percaya diri, kita bisa lebih menerima segala kekurangan yang ada di diri kita, dan dengan percaya diri kita bisa menjadi lebih produktif dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Dan dengan self management kita bisa lebih mengeksplor diri, kita bisa lebih mengenal diri kita, dan pada akhirnya apa yang kita lakukan itu tepat sasaran dan sesuai dengan bakat kita. Kalau dari Kak Salsa gimana? Setuju nggak dengan statement yang aku
sebutin tadi? Aku pribadi sih setuju ya dengan statement itu, karena menurutku juga at the end yang kita punya sampai akhir itu ya diri kita sendiri gitu. Jadi alangkah baiknya kita itu memanfaatkan waktu untuk mengimprovisasi diri kita buat menjadi lebih baik, buat yang kita pengen tuh kayak gimana sih tanpa kita terlalu mikirin orang lain. Bener banget sih, ketika kita udah mengkolaborasikan self confidence dan self management, pasti diri kita tuh bakalan menjadi pribadi yang istilahnya bisa memanage segala hal yang ada di sekitar diri kita, dan akan menjadi benefit yang bakalan benar-benar berimpact baik banget buat diri kita dan maupun orang-orang di sekitar kita. Bener banget. Ya ampun, gak kerasa ini udah di akhir podcast kita hari ini. Mungkin Kak Salsa ada nih kesan atau pesan buat para creativers yang sedang melihat podcast kita hari ini. Buat teman-teman kreatifers di luar sana yang lagi dengerin podcast di Tokyo, kalian semua jangan takut untuk melakukan hal yang kalian pengen selama hal itu sesuai dengan nilai-nilai yang kalian anut dan hal itu tidak merugikan orang lain. Jangan takut dengerin kalimat-kalimat orang lain, karena apapun yang kalian lakuin itu bakal diomongin sama orang. Jadi fokuslah pada diri kalian, lakuin yang kalian mau jika itu selama itu nggak merugikan orang lain. Karena daripada kita fokus terhadap orang lain, alangkah baiknya kita tuh fokus membangun self confidence, self management, karena dua hal tersebut merupakan investasi yang berpengaruh pada perubahan hidup kita. Iya benar banget sih Kak, aku juga setuju banget dengan statement dari Kak Salsa, bahwa kan banyak nih pasti orang ketika dengar kalimat investasi itu pasti orang-orang pada mikirnya ke arah keuangan, ke arah finansial, padahal ada yang lebih penting dari itu. Ketika kita memiliki self confidence, ketika kita memiliki self management dan kita udah istilahnya mulai memupuk dari dini, ketika kita remaja kayak gini, itu bakalan istilahnya menjadi investasi kita di masa depan ketika kita mungkin mau bangun karir, atau mungkin kita mau berkeluarga, atau mungkin kita istilahnya ya apapun hal yang bakal kita lakuin di masa depan kayak gitu. Thank you banget buat Kak Salsa yang udah dateng, udah mau berbagi kisah, berbagi pengalaman, dan berbagi insight baru yang pastinya bermanfaat banget sih. Jujur aku dapet insight banyak sih di hari ini. Makasih ya Kak. Makasih juga ya. Makasih juga buat teman-teman House of Creative yang udah undang buat ngobrol-ngobrol bareng, karena ini seru banget ngobrolnya sama Kak Gading tadi. Terima kasih karena ini merupakan suatu kesempatan yang sangat berkesan banget buat aku bisa ngobrol-ngobrol bareng di podcast House of Creative. Kayaknya kita harus mutualan ya Kak ya. Habis ini jangan lupa follow IG aku. Oke, para creativers, gak kerasa kita di ujung podcast. Tadi udah banyak banget insight yang kita dapetin, dan aku berharap insight-insight tadi dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan di keseharian creativers. Nah, jangan lupa buat follow, subscribe, dan pantau terus lini masa dari House of Creative, karena di sana bakal ada banyak sekali insight-insight menarik dan bermanfaat bagi creativers. Oke, aku Gading dan Kak Salsa undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.